pakai di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita dengan rahmat Allah telah menyelesaikan 20 hari saum kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan ini malam yang sangat spesial sampai dengan akhir Ramadan, yaitu malam 10 terakhir, di mana puncak Ramadan itu adalah ada pada 10 malam terakhir ini dengan kita menggapai Lailatul Qadar. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada baginda kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sangat spesial. Bahkan Al-Quran diturunkannya, kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dia Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita bersepakat dengan para ulama, para masyaikh, para salafus saleh bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam terakhir, dari malam ini sampai dengan terakhir. Sementara kita di Indonesia memperingati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Ternyata ulama berselisih pendapat tentang tanggalnya, tetapi semua sama dan yakin dengan firman Allah bahwa Ramadan diturunkannya Al-Quran. Nah, dalam ayat Az-Zumar Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Al-Quran diwariskan oleh Allah kepada orang-orang dipilih oleh Allah dari hamba. Jadi beriman, orang beriman semua. Ya, karena kitab itu untuk orang beriman. Ya kan? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, ternyata Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Terjadi 3 kelompok golongan pensikapan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Golongan pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi, golongan yang zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasidun, golongan yang tengah-tengah yang kedua. Dan golongan yang ketiga kata Allah, wa minhum sabiqum bi khairati bi iznillah, zalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Apa golongan ketiga? Golongan yang menyegerakan kebaikan, yang berlomba-lomba melakukan kebaikan tanpa ditunda-tunda dengan izin Allah. Itulah keutamaan yang besar. Jadi keutamaan yang besar, pensikapan seorang beriman kepada Quran adalah menyegerakan beramal. Rahasia Ramadan sukses seorang juga sama. Karena Ramadan itu adalah pertandingan kita kepada sesama mukmin dalam ketaatan kepada Allah, dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama terhadap Al-Qur'an Karim adalah golongan yang zalim kepada dirinya terhadap Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an tidak digunakan sebagaimana mestinya firman Allah itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman, hudal linnas wal furqan, sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah. Tidak digunakan. Bahkan disimpan di ruang kaca, digembok kacanya. Kenapa? Kitab suci, saking sucinya enggak boleh disentuh. Bayangkan, coba. Kalau jamaah punya Quran, baru beli, belum pernah disentuh, buat apa dibeli? Karena orang yang beriman kepada Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi.
Orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang membaca. Jadi kalau ada jamaah di antara jamaah Masjid Al-Muslim ini, ada yang belum bisa baca Quran, itu musibah besar itu. Ngaku beriman tapi gak bisa baca Quran. Apa namanya? Dan tidak merasa lagi. Sudah tua, sudah pensiun, masih belum bisa baca Quran. Coba. Kitab yatslunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan benar-benar bacaan. Maka saya berharap kepada jamaah yang hadir di sini yang belum bisa baca Quran, jangan pernah berputus asa. Allah Maha rahmatnya maha luas. Yang adalah kitanya makanya sabiqun bi khairat biiznillah, nanti dengan izin Allah, dengan rahmat Allah dimudahkan insyaallah. Dan bagi Allah Maha mudah, kun fayakun. Golongan yang kedua adalah muktasidun, wa minhum muktasidun, golongan yang tengah-tengah. Maksudnya apa? Nyari enaknya aja. Yang enak diamalkan, yang tidak enak ditinggalkan. Sama seperti Ramadan. Kebanyakan orang yang golongan dua ini muktasidun, nyari enaknya aja. Taraweh bahasa Arab artinya santai. Yang namanya santai lelaunan rusuhan. Jamaah, lelaunan rusuhan. Lelaunan. Yang namanya lelaunan lama gancang. Halo. Berarti taraweh teh nyarios. Berarti taraweh teh cik jujur taraweh hoyong nu cepet hoyong nu lami. Halo, assalamualaikum. Tuh, tengah-tengah aja diplomatis jawabannya sok gerak, sok. Ditanyakan sama jamaah, kunaon salat tarawih engal? Tah, abi mah ikutin imam, Pak Ustad cenah. Kumaha imam we? Oh kitu. Tarus ke imamna. Pak Imam, kunaon ganjang teuing? Tah eta permintaan jamaah, lieur teu? Cek jamaah kumaha? Imam, kata imam permintaan jamaah. Dan abdi dapat kemari salat tarawih di masjid lain. Ditulis, Pak Ustad di sieu salatnya 4-4 Kalau bisa ayatna tong panjang-panjang. Ayat pesanan. Pakai dalil lagi, Pak Ustadz dalam hadis gak boleh kita baca sholat panjang-panjang. Iya kalau sholat fardu. Sholat sunat baginda panjang. Huzaifah bin Yaman duduk di belakang, bahkan bukan duduk, berdiri di belakang baginda menjadi makmum. Gak kuat dia sampai duduk, baginda tetap diri. Al-Baqarah tamat can ruku. Ali Imran tamat can ruku. An-Nisa tamat baru nembe ruku. Orang baru alif lam mim. Udah banyak yang batuk. Sok coba. Sudah enggak nyaman. Muktasidun termasuk dalam berbuka puasa. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa diawalkan, tekenging Pak nunggu azan heula. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa disegerakan. Bahasa Arabnya takjil. Jadi takjil itu artinya menyegerakan, lain kolek. Ya jadi kolek, jadi bala-bala semua kita. Takjil artinya menyegerakan. Yang namanya segera, waktunya lama sebentar. Yang namanya sebentar, banyak sedikit. Seharusnya buka puasa sedikit, tapi kenyataannya padahal hakikat saum mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu. Artinya dia bisa mengendalikan diri terhadap nafsu. Nafsu apa? Makan. Bapak, Bapak, Ibu-ibu jamaah, mau gak diampuni dosanya oleh Allah? Ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat. Katakan ya Muhammad, siapa yang mencintai Allah maka ikuti aku. Dia akan dicintai Allah, diampuni dosanya. Mengikuti baginda, diampuni dosanya. Baginda buka puasa dengan kurma. Kalau kita buka puasa dengan kurma, berarti mengikuti baginda tidak? Mengikuti baginda tidak? Ikuti. Dosa kita diampuni. Tapi tolong jawab dengan jujur. Di depan kita ada kurma, ada bala-bala. Mana yang pertama dimakan duluan? Halo, assalamualaikum.
Kalau orang yang berilmu dia makan kurma dulu karena dapat ampunan. Kalau makan bala-bala dilarang tuh ente ngan sahwat kita teh. Di mana mengendalikan sahwatna? Sampai segala 5 rupa menu berbukana hungkul eta cabad daharna, acan bab daharna. Kata ibu, ieu mah permintaan bapak. Kata bapak, kumaha ibu we nu buat tuh. Lieur tuh. Saya udah bilang ke istri, "Mi, ulah bikin bukan berbuka puasa." Terus kita buka puasa dengan apa? Babari umi, payunan bumi teh masjid, ke masjid we. Itu. Segala aya. Ngerakeun. Ya, sepakat aja satu rupa aja. Kadang-kadang bala-bala hungkul, kadang-kadang korma, kadang-kadang cilok. Lebih sering mah cilok gitu teh. Enggak apa-apa. Yang bagus tuh kurma biar kita dapat pahala. Dapat pahala saumnya, dapat sunahnya, dapat pahala juga, dapat ampunan dari Allah. Subhanallah. Nah, golongan yang kedua ini muktasidun, ini paling banyak orang kayak begini. Dan golongan yang ketiga inilah golongan yang disebut sabiqum bi khairat bi isnillah, dan para ahli mufasir, para ahli tafsir menyebutkan golongan yang ketiga ini adalah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Sami'na wa ta'na. Golongan yang pertama, dia masuk neraka heula ketika masih beriman. Baru masuk ke surga. Golongan yang kedua, dia menantikan menantikan syafaat dari Rasul. Golongan yang kedua nih muktasidun. Kalau diberi syafaat oleh baginda, kalau tidak masuk dulu neraka, baru masuk surga. Dan golongan yang ketiga inilah golongan yang tanpa hisab. Jamaah mau pilih yang mana? Halo, assalamualaikum. Ya ngomong gitu 3 gitu. Tapi semangatnya entah ya. Sekarang 10 malam terakhir mulai. Jangan cuma lilikuran hungkul, ngejarnya lilikuran. Sudah malam ganjil, malam 27 aja lagi. Wah mungkin. Kebanyakan orang pasti tertidur sehingga menyia-nyiakan. Karena kata Rasulullah, ahyaul lail, hidupkan malam. Ahyaul lail, hidupkan malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu di 10 hari terakhir yajtahidu, bersemangat, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan pada Allah. Dan aku belum pernah melihat semangatnya baginda di malam itu di luar Ramadan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah jemaah, kenapa kita mesti semangat? Karena amalan kita nggak bisa diwakilkan orang lain. Hanya kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan jemaah di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan ibadah saum kita. Itikaflah, kalau memang boleh dipakai di masjid itikaf, kalau tidak di rumah jangan tidur sampai dengan waktu sahur. Isilah dengan wirid, dengan zikir, terutama doa minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwafu anni. Mudah-mudahan jamaah semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk menggapai Lailatul Qadar. Amin. Dan dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat, yang diterima amal ibadah saumnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Saya minta maaf tidak ikut tarawih berjamaah karena mau diakhirkan mengiktikaf di masjid depan rumah karena masjidnya kosong. Jadi bisa iktikaf. Mudah-mudahan jamaah semua dimudahkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.